jaga nilai-nilai kesederhanaan. Kita jauhkan sikap pemborosan, perilaku sia-sia dan segala tindakan yang akan menodai amal ibadah mulia kita yang baru saja kita tunaikan di bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahra siyami lil mu'minin wa ja'ala 'idal fitri diyafatan lis-sha'imin wa farhatan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ala tabi'ina wa tabi'i tabi'in wa alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd, faya ibadallah ittaqullaha haitsuma kuntum wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal 'atash. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat sehat, nikmat panjang umur, serta nikmat yang lainnya yang tak terhingga, sehingga kita pada pagi hari ini bisa berkumpul di lapangan ini, bersimpuh di hadapan Rabb Allah Rabbi Azza wa Jalla dalam rangka merayakan hari kemenangan Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah. Pada hari yang mulia ini kita saksikan bersama mulai tadi malam kita beramai-ramai melantunkan kata-kata takbir, tahmid dan tahlil sebagai wujud rasa bahagia kita dalam menyambut hari kemenangan hari ini Idul Fitri. Bagi kita yang merasakan kemenangan, maka ada kebahagiaan karena selama sebulan atau kurang lebih 29 hari kita melaksanakan qiyamul Ramadan. Kita melawan hawa nafsu serta mengisi detik-detik waktu kita dengan berbagai macam bentuk kebaikan sebagai wujud mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berpuasa di siang hari, kita salat tarawih di malam hari, memperbanyak tilawah Al-Quran, berdoa dan beristighfar, berinfak dan bersedekah, menjalin hubungan silaturahim
dan lain sebagainya. Seraya berharap semua kebaikan tersebut diterima hendaknya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat memperpanjang catatan amal kebaikan kita yang akan diperlihatkan di akhirat kelak nanti. Allahu akbar, walillahil hamd. Meskipun demikian jamaah sekalian, ada satu hal yang harus diketahui, bahwa kebahagiaan yang terpancar di raut wajah kita hari ini memiliki dua kemungkinan. Sebagian dari kita mungkin ada yang berbahagia karena sedang menyambut kemenangan diri kita masing-masing. Sementara sebagian yang lain ada pula yang berbahagia tapi sekedar merayakan kemenangan orang lain. Dalam hal ini kita tidak dianjurkan untuk menilai orang lain. Kita hanya dituntut untuk merenungkan diri kita masing-masing. Apakah kita sekarang ini benar-benar sedang merayakan kemenangan diri kita sendiri, ataukah sedang berpura-pura bahagia dalam menyambut kemenangan orang lain? Kita semua berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan dan kemenangan yang sesungguhnya kepada kita bersama dan mencapai derajat taqwa. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Kita tahu bahwa tujuan akhir daripada ibadah Ramadan, puasa khususnya, adalah membentuk manusia yang berpredikat muttaqin. Predikat takwa yang diraih oleh seseorang dalam berpuasa diperkuat lagi dengan kewajiban menunaikan zakat fitrahnya untuk lebih membersihkan diri dari segala dosa. Jika kita renungkan lebih dalam, kedua ibadah ini, baik itu zakat fitrah maupun puasa Ramadan, memiliki tujuan yang mulia. Bukan hanya berdimensi vertikal sebagai penghambaan kita kepada Allah, hablum minallah, namun juga berdimensi horizontal, yakni hubungan dengan sesama manusia, hablum minan nas. Kedua ibadah ini memiliki dimensi sosial dan mampu menjadikan kuatnya persaudaraan kita antar sesama dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Dimensi sosial dari ibadah puasa bisa kita lihat dari wujud kesadaran kita untuk ikut merasakan kepedihan yang dirasakan banyak orang akibat tidak bisa makan dan minum. Kita diajarkan melalui ibadah puasa ini bagaimana rasanya haus dan lapar, sehingga diharapkan akan tumbuh jiwa-jiwa yang saling tenggang rasa. Kemudian menumbuhkan pula kesadaran untuk saling membantu. Dalam ibadah puasa kita juga diajarkan bagaimana menahan hawa nafsu dan keinginan kita. Madrasah Ramadan mengajarkan kepada kita untuk menjadi jiwa-jiwa yang luhur dan tidak mudah menyakiti orang lain. Hal ini dilakukan dengan mempuasakan seluruh anggota tubuh, pikiran dan hati kita. Mata harus dipuasakan dari pandangan sesuatu yang tercela dan dibenci syariat serta melalaikan Allah Subhanahu wa taala. Lidah harus dipuasakan dari berbicara yang tidak bermanfaat, melakukan kebohongan, menggunjing, mengupat, berkata buruk dan menebar permusuhan serta menzalimi orang lain.
tangan harus dipuasakan dan berlaku zalim pada orang lain, mengambil hak orang lain, dan tindakan yang merugikan orang lain. Begitu juga dengan anggota tubuh lainnya. Jika materi madrasah Ramadan ini bisa terus kita pupuk dan terus kita implementasikan dalam kehidupan kita setelah Ramadan ini, maka bisa dipastikan akan tumbuh kedamaian dan persaudaraan yang kokoh dengan orang lain. Jika kita benar-benar lulus dari latihan yang telah kita jalani selama Ramadan, maka akan memberi efek positif di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allahu akbar, walillahil hamd. Di hari Idul Fitri ini, atau yang lumrah kita kenal dengan hari kemenangan, minimal kita telah memperoleh 3 kemenangan di hari kemenangan ini. Yang pertama adalah kemenangan individual, yang kedua kemenangan sosial, dan yang ketiga adalah kemenangan spiritual. Yang pertama, kemenangan individual adalah kita selama sebulan penuh di bulan Ramadan telah mampu menahan dan mengendalikan hawa nafsu dari perbuatan-perbuatan yang membatalkan bahkan mengurangi kualitas puasa kita, sehingga kita dapat melaksanakan puasa Ramadan dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari dengan sangat baik. Kemenangan yang kedua adalah kemenangan sosial. Adalah Ramadan telah menempa diri kita untuk menjadi manusia yang memiliki kesalehan sosial. Dari banyak infak dan sedekah yang kita keluarkan, memberi takjil berbuka puasa, dan amalan sosial lainnya di bulan Ramadan kemarin. Kemenangan yang ketiga adalah kemenangan spiritual. Adalah Ramadan telah menjadikan madrasah spiritual kita. Setiap malamnya kita telah melaksanakan qiyam Ramadan, tadarus di masjid-masjid, bahkan di rumah-rumah, dan memperbanyak amalan sunnah lainnya. Kesemuanya itu kita lakukan untuk mencapai derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, jamaah sekalian, untuk menilai apakah kita sudah mencapai keberhasilan dalam ibadah Ramadan, paling tidak ada 3 ukuran yang bisa kita jadikan patokan. Pertama, memiliki ikatan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita merasa dekat dan merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan hikmah yang sangat penting dari ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya di dalam Islam. Sikap ini menjadi begitu penting dalam kehidupan kita sehari-hari, karena dengan demikian kita tidak berani menyimpang dari jalan dan ketentuan-ketentuan Allah, meskipun peluang untuk menyimpang sangat besar dan bisa jadi menguntungkan secara duniawi. Hal ini karena setiap perbuatan manusia ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ukuran yang kedua, jemaah sekalian, adalah ukuran keberhasilan ibadah Ramadan adalah selalu menjaga kebersihan hati dari segala dosa dan sifat yang tercela, serta berusaha mengendalikan diri agar tidak melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan. Ibadah Ramadan yang kita kerjakan dengan sebaik-baiknya membuat kita mendapatkan jaminan ampunan dari dosa-dosa yang kita lakukan selama ini. Karena itu, semestinya setelah melewati ibadah Ramadan, kita tidak mudah lagi melakukan perbuatan yang bisa bernilai dosa.
apalagi secara harfiah. Ramadan artinya membakar, yakni membakar dosa. Jika dosa itu kita ibaratkan seperti pohon, maka kalau sudah dibakar, pohon itu tidak mudah tumbuh lagi, bahkan bisa jadi mati. Sehingga dosa-dosa itu tidak mau kita lakukan lagi. Dengan demikian, jangan sampai dosa yang kita tinggalkan selama bulan Ramadan hanya sekedar ditahan-tahan untuk selanjutnya dilakukan lagi sesudah Ramadan berakhir dengan kualitas dan kuantitas yang lebih besar. Dalam kaitannya dengan dosa ini, sebagai seorang muslim jangan sampai kita termasuk orang-orang yang bangga dengan dosa, apalagi jika mati dalam keadaan bangga terhadap dosa yang dilakukan. Bila ini terjadi, maka sangat besar risiko yang akan kita hadapi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ukuran yang ketiga, jemaah sekalian, ukuran keberhasilan ibadah Ramadan adalah membuat kita memiliki semangat yang tinggi untuk menjadi hamba yang rabbaniyun, bukan hamba yang ramadaniyun. Hamba yang rabbaniyun dalam beribadah setelah Ramadan. Bakti kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Allah tidak dibatasi di bulan Ramadan saja. Mari kita teruskan qiyamul lailnya, bacaan Al-Qur'annya, infak sedekahnya, maupun menjaga lisan dan perbuatan-perbuatan dosa lainnya. Golongan rabbaniyun ini adalah mereka yang selalu mengingat Allah dan beribadah kepadanya, baik di dalam maupun di luar Ramadan. Dia senantiasa menjaga sholatnya, melazimi tadarus Al-Qur'annya, berdiri di tengah malam sholat tahajud, dan imannya tidak lekang dengan berlalunya bulan Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, rahimakumullah. Semoga ibadah Ramadan yang baru saja kita lakukan, yang hari ini kemenangan kita rayakan, memberi makna yang dalam kepada kita, sehingga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kian meningkat. Pada akhirnya, marilah kita jaga nilai-nilai kesederhanaan. Kita jauhkan sikap pemborosan, perilaku sia-sia dan segala tindakan yang akan menodai amal ibadah mulia kita yang baru saja kita tunaikan di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosa kesalahan kita dan mengembalikan diri kita dalam kefitrahan, menetapkan kita dalam Islam, iman dan ihsan. Akhirnya marilah kita tutup khutbah Idul Fitri pada pagi hari ini dengan bermunajat, berdoa kepada Allah dengan khusyuk dan penuh tawadhu, dengan penuh harapan semoga permohonan kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ampuni kami ya Allah yang selalu merugi, yang zalim atas waktu yang terbuang. Ampuni kami ya Allah yang menghamba pada khilaf dan nafsu syahwat, bahkan angkara maksiat.
Ampuni kami ya Allah atas gelap mata, lidah dan telinga, atas tangan, kaki dan pikiran yang terlampau sering tak seiring jalan dengan kolbu nurani, kaidah khususnya akidah. Ya Allah yang Maha Bijak, kami bersimpuh hanya kepadamu ya Allah. Izinkan kami kembali ke hadirat-Mu bersama setetes amal di ujung umur kami ini ya Allah. Kami hanya sebiji zarah yang senantiasa terbenam lumpur dusta, nista sumpah sarapah, insan angkuh, budi rapuh yang sering abai menunaikan tinta-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami yang baik lagi Maha Adil, lapangkanlah kami menuju surga-Mu ya Allah. Lapangkan sisa umur kami kembali ke jalan-Mu ya Allah. Ridhoi dan terangi mata hati kami ya Allah untuk kembali bersujud kepadamu. Ampuni dosa kami ya Allah, terimalah taubat kami ya Allah, dan ringankanlah ujian kami dalam melintasi segala cobaan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami yang Maha Pengampun, ampunilah segenap dosa orang-orang mukmin dan mukminat. Ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah, guru-guru kami ya Allah, sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami dari muslimin dan muslimat, baik yang masih hidup maupun yang telah wafat, karena sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan Maha Pengabul doa. Ya Allah ya Tuhan kami yang Maha Baik, berikanlah kami kesehatan, kekuatan, usia yang panjang, umur yang barokah. Yang sakit semoga bisa sehat kembali ya Allah, dan pertemukan kami ya Allah di Ramadan dan Lebaran yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.